Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita telah sampai pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami biasa membaca beberapa surat pemirsa setiap Senin. Kami menerima sebuah surat dari Bernadette dari Swiss dan dia berkata, "Selamat malam. Terima kasih banyak untuk program yang baik ini. Saya mengikuti program ini bersama suami setiap hari, tetapi kami tidak memahami pernyataan pengangkatan gereja. Apakah artinya? Apa yang Anda maksud? Terima kasih banyak." Ia perlu tahu arti dari kata pengangkatan. Itu adalah pengharapan yang berkati yang kita nanti-nantikan. Banyak orang Kristen masih berpikir dengan cara lama seperti orang-orang percaya biasa memahami sebelum Kristus, bahwa semua orang akan mati. Namun pengajaran baru yang Kristus dan para rasul juga mengajar kita dalam perjanjian baru, bahwa akhir dari gereja di bumi akan melalui suatu peristiwa besar yang disebut pengangkatan. Kristus akan datang. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Tidak semua orang mati akan bangkit bersama. Namun orang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Lalu kita yang masih hidup ketika Kristus datang tidak akan mati dan bangkit, melainkan kita akan diubahkan. Lalu pengangkatan akan terjadi. Kita akan dekat bersama-sama mereka yang hidup dengan mereka yang mati, untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Kita menemukan dalam 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat 13 dan seterusnya itu menjelaskan kepada kita sebuah kebenaran dalam kekristenan. Itu adalah kebenaran tentang pengangkatan. Ketika Kristus datang untuk mengangkat mereka yang percaya kepadanya. Ini disebut secara harafiah sebagai pengangkatan. Kita semua Benar. akan diangkat. Benar. Kita sedang berbicara pengharapan orang Kristen. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Dan dengan demikian kita akan selalu bersama Tuhan. Benar. Baik. Kembali kepada studi kita dalam pasal 23. Namun di awal episode ini saya ingin Anda memberikan gambaran tentang pasal ini. Saya melihat dua bagian utama dalam pasal ini. Bagian pertama adalah sebuah kelanjutan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Paulus diadili oleh kelompok yang datang dari Yerusalem dengan sebuah perintah dari Mahkamah Agama. Ia ingin tahu secara persis apa yang menjadi problemnya. Ia tidak mampu memahaminya. Ia tidak melihat adanya kesalahan dalam Paulus. Namun dia melihat perbedaan pendapat di antara orang-orang Yahudi, jadi ia meminta agar ia diperiksa oleh orang-orang Yahudi untuk memberi dia sebuah laporan. Ini adalah bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 10. Bagian kedua dari pasal ini dimulai dari ayat 11 sampai akhir pasal ini. Kita melihat gambaran lain dari kesetiaan Allah terhadap Paulus, hambanya, ketika ia menampakkan diri kepadanya untuk menyemangati dan menghibur dia. Dan juga tindakan penyelamatan Tuhan pada Paulus dari penyergapan yang dipersiapkan bagi dia dan persekongkolan yang direncanakan oleh orang Yahudi yang jahat. 40 laki-laki telah mengikat diri dalam suatu sumpah untuk tidak makan sampai mereka membunuh Paulus. Jadi Anda membagi pasal ini menjadi dua bagian. Ya, Saya akan membaca bagian pertama dari ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar."
Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat ataupun roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh ataupun malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, dengan demikian kamu juga harus bersaksi di Roma." Saya membutuhkan sebuah komentar, Saudara Yosef, tentang apa yang telah terjadi dengan diri imam besar dan perintahnya untuk menampar Paulus. Pada faktanya, imam besar bertindak dengan cara yang bodoh dan angkuh. Paulus mulai berbicara, satu-satunya perkataan yang ia ucapkan benar secara sempurna. Ia berkata, "Sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan itu benar." Karena meski Paulus telah menganiaya jemaat Allah dengan hebat dan berusaha untuk menghancurkannya, ia melakukan itu dengan hati nurani yang baik. Maksud saya, ia pikir pada waktu itu bahwa ia sedang melayani Allah. Ia tidak melakukan hal ini melawan hati nuraninya. Dari keyakinannya. Dari keyakinannya, ia benar-benar melakukan apa yang benar dengan hati nurani yang baik. Bahkan pada saat itu dan bahkan lewat seluruh kehidupannya. Inilah satu-satunya perkataan yang ia ucapkan. Namun orang jahat itu, si pembenci tanpa alasan, si pencemburu itu memerintahkan untuk menampar Paulus. Benar-benar berlawanan dengan Taurat. Karena Paulus memberitahunya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Mengapa Paulus berkata begitu? Beberapa menganggap ini bukan sebuah doa atau penghinaan, melainkan sebuah nubuatan. Mereka berkata bahwa itu sebenarnya telah terjadi ketika imam besar ini mati. Ananias dan juga saudara lakinya Hizkia, keduanya terbunuh. Itu adalah sebuah nubuat oleh Paulus yang digenapi dalam Ananias dan Hizkia, saudara laki-lakinya. Namun kemudian ketika orang-orang yang berdiri berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah," Paulus berkata, "Aku tidak tahu." Apa komentar Anda? Beberapa orang bisa memaklumi Paulus karena ia mungkin mempunyai problem dengan matanya. Jadi ia tidak melihat bahwa orang ini adalah imam besar. Beberapa orang menganggap Paulus bersalah di sini karena ia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat ini. Jadi ia rentan membuat kesalahan-kesalahan. Saya pikir Paulus akan tetap sampai ayat 10 tidak berada dalam situasi yang benar. Namun mulai dari ayat 11 ketika Tuhan berdiri di sampingnya dan menyemangati serta menguatkan dia, kita akan menemukan Paulus berbicara dengan berbeda. Ketika ia berada di hadapan Felix dan di hadapan Festus serta di hadapan Agripa. Ia tidak dipenuhi dengan kasusnya ataupun untuk membela ketidakbersalahannya. Namun ia sibuk untuk mempersembahkan Injil bagi jiwa-jiwa yang malang. Jadi masih sampai sekarang, Saudara Yosef, seluruh dialog bersifat pribadi Ya. pada karakter Paulus. Ya. Kewibawaan dan respon Ya. Paulus. Kita belum melihat masalah Paulus. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan. Di sini Paulus datang di antara orang Farisi dan Saduki menggunakan ketidaksepakatan ideologi di antara mereka. Tidakkah itu cerdik? Apakah dia diharapkan untuk berlaku seperti ini? Tidakkah ini dipandang cerdas? Yang tidak cocok dengan hamba Tuhan? Tidak diragukan itu adalah menggunakan akal dan kecerdasan berpolitik.
Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ini cermin tindakan dari seseorang yang dipenuhi dengan Roh Allah? Jika Kristus berada dalam posisi ini, apakah ia akan bertindak seperti ini? Sesungguhnya ia menyampaikan sendiri dengan kecerdasan itu, namun ia memecah belah mereka dan mereka bertengkar satu dengan yang lain. Jadi saya pikir hikmat yang dari atas seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Semua kualitas inilah yang membedakan hikmat yang kita pelajari dari Kristus. Namun, di sini saya pikir Paulus tidak dipenuhi Roh Allah seperti seharusnya. Jadi ia menggunakan kecerdasan dan kepandaiannya. Itu adalah kejadian penting karena ia memahami semuanya dengan baik. Ia tidak naif dalam hal rahasia-rahasia dan latar belakang orang Yahudi. Ia dahulu adalah salah satu di antara mereka dan mengetahui segala yang ada di hati mereka. Saudara Yosef, saya pikir Kristus juga tunduk pada situasi-situasi yang sama, tetapi ia tidak menggunakan trik-trik ini. Benar. Ketika Kristus dicambuk selama pengadilannya, ia tidak menjawab seperti yang Paulus lakukan. Saat terpapar pada situasi seperti itu, ia tidak memecah belah orang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pada faktanya kita harus meniru Kristus. Namun saya pikir apa yang tampak dari Paulus bersifat sesekali dan tak lama kemudian seperti akan kita lihat nanti, ia memulihkan kekuatan spiritualnya ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kita dapat berkata, di manakah mereka yang memberitahu dia, lakukan ini dan itu, dengarkanlah kami. Ia mendengarkan mereka. Tapi ketika manusia jatuh, tidak seorang pun memperhatikan dia, tapi kita akan melihat Kristus. Dalam ayat 11, ia berdiri dekatnya, menyemangati dia dan menguatkan dia. Dan situasi Rasul Paulus disesuaikan setelah Tuhan menampakkan diri padanya. Tapi kita akan menemukan dia di pasal selanjutnya memberi kesaksian seperti seharusnya ia lakukan pada Kristus. Sebuah pertanyaan disisipkan sebelum kita berlanjut ke peristiwa lain di pasal ini. Jemaat mula-mula dikenal bahwa kekristenan adalah proyek Allah di bumi. Kita mengharapkan bahwa bangsa-bangsa dan orang-orang sampai kepada agama ini dalam kumpulan orang banyak. Namun mengapa kita selalu melihat bahwa mayoritas menolak, membunuh, dan memprotes, sementara kekristenan sangat lemah pada awal mulanya? Pada faktanya Kristus memberitahu kita seperti demikian. Perjanjian Lama meneguhkan hal ini kepada kita. Jika kita melihat Perjanjian Lama misalnya, berapa banyak orang diselamatkan pada zaman Nuh? Sedikit saja yang diselamatkan. Apa arti dari beberapa orang? Dikatakan bahwa populasi pada zaman Nuh diperkirakan sekitar 800 juta. 8 diselamatkan. Itu berarti 1 dari setiap 100 juta. Itu tidak ada artinya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kita baca Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Apa arti dari bagian terbesar dari mereka? Berapa banyak? Semua orang, kecuali 2. Itu sangat aneh. Kristus dalam Perjanjian Lama memberitahu kita, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Namun mereka yang masuk melalui pintu yang sempit hanya sedikit. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya dan mereka yang masuk melaluinya. Anda mengindikasikan bahwa kondisi Paulus sebelum Tuhan menampakkan diri kepadanya atau menyemangatinya tidaklah baik. Ya, Jadi bahkan tindakan-tindakannya tidak diperhitungkan dengan baik. benar. Bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam mengendalikan kondisi hambanya untuk dapat memakainya nanti? Ayat 11 adalah ayat yang indah. Jika kita membaca untuk kedua kalinya, Anda sudah membacanya, pada malam berikutnya, Tuhan datang di sisinya. Mungkin saja bagi Tuhan untuk mengutus seorang malaikat kepadanya. Itu sudah cukup, itu sudah merupakan suatu kehormatan. Namun Tuhan berdiri di sisinya. Saya tidak akan menjelaskannya, karena mungkin sulit bagi saya. Saya ingin meninggalkan hal ini kepada para pemirsa. Tuhan datang di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu, Paulus. Perkataan yang Kristus katakan, kuatkanlah hatimu, yakinlah, percayalah. Inilah perkataan yang biasa ucapkan kepada para muridnya ketika ia ada di bumi. Sekarang saat ia ada di surga, ia turun dan masuk ke sel Rasul Paulus. Ia berkata, kuatkanlah hatimu, Paulus. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Di manakah kesaksian ini? Ia memandangnya sebagai kesaksian. Di manakah itu? Cobalah untuk menemukannya. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi dan bersaksi di Roma. Aku telah memilihmu, Paulus, sebagai rasul bangsa-bangsa lain. Dari sekarang engkau akan pergi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Engkau sendiri akan bersaksi bagiku di hadapan para raja dan wali negeri dan di hadapan kaisar. Saudara Yosef, saya pikir Tuhan memandang kepada hati Paulus saat ini. Ya, Sekalipun ketika berada di Yerusalem, jelaslah atau menurut rencana, ia sedikit menyimpang dari jalur. Tetapi Tuhan memandang kepada hatinya dan menganggap bahwa ia memiliki sesuatu kerinduan benar. untuk bersaksi.
Tuhan memandang kepada hati yang murni. Karena seperti kami katakan, jika kita menemukan suatu kesalahan dalam Paulus, namun kita semua setuju bahwa motivasi-motivasi Paulus mutlak murni, ia tidak melakukan apapun bagi dirinya sendiri. Namun ia ingin agar orang-orang ini diselamatkan. Tuhan berkata, bukan engkau, bukan saatnya engkau untuk bangsa-bangsa lain, namun ia mengasihi mereka dan siap untuk diikat serta mati bagi Kristus. Kesetiaan itu hal yang mustahil tidak diperhatikan oleh Kristus, tanpa dihargai. Oke, dari ayat 12 sampai akhir pasal ini, mohon beritahu kami tentang ide-ide utama, tema-tema utamanya. Dalam bagian kedua adalah orang Yahudi memutuskan untuk melakukan suatu penyergapan kepada Paulus. Mereka akan meminta Paulus untuk pergi menghadap mahkamah agama kembali untuk berdiskusi. Dan di perjalanan, saat mereka membawa dia, mereka telah menyiapkan suatu penyergapan 40 orang laki-laki. Mereka bersumpah keras untuk tidak makan ataupun minum. Mereka telah mengikat diri mereka dengan suatu sumpah. 40 orang laki-laki memutuskan bahwa mereka tidak akan makan sampai mereka membunuh Paulus. Pada faktanya Tuhan tidak campur tangan dengan mengadakan mujizat dan tentunya ia mampu. Ia melakukan hal itu ketika Petrus berada di tengah-tengah 18 prajurit, terikat dengan 2 rantai kepada 2 orang prajurit dan 4 regu prajurit. Namun Tuhan menyelamatkan dia. Tidaklah sulit bagi Allah untuk melakukan suatu mujizat dan menyelamatkan dia. Tetapi Allah tidak mengulang perbuatannya. Allah memiliki jutaan jalan. Pada Tuhanlah ada segala kelepasan dari maut. Kelepasan. Jadi ia membiarkan kabar ini didengar oleh seorang muda yang sedang berdiri dan tidak tampak berbahaya bagi mereka. Pemuda ini, saya tidak ingin mengatakannya sebagai suatu kebetulan, namun tentunya itu disusun oleh Allah pemilik Itu surga. adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Allah. Pemuda ini adalah kemenakan Paulus. Kita tidak tahu apakah Paulus memiliki saudara perempuan, namun pemuda ini muncul. Kemenakan Paulus. Ketika ia mendengar, ia meminta untuk menjumpai pamannya. Ia bertemu dengan Paulus, pamannya, dan beritahu apa yang telah terjadi. Dan Paulus berkata kepadanya, pergilah, beritahukanlah ini ke kepala pasukan. Jadi pemuda ini pergi dan memberitahu ke kepala pasukan, karena kepala pasukan membenci orang Yahudi. Ia tahu bahwa Paulus adalah warga Roma dan ia ingin membatalkan saran orang Yahudi. Allah memegang kendali atas sejuta hal. Tentu saja Allah yang memegang kendali. Jadi Paulus selamat dari penyergapan ini karena kesetiaannya kepada Tuhan. Jika mereka mengikat diri dengan sebuah sumpah untuk tidak makan sampai mereka telah membunuh Paulus secara lahiriah, itu adalah sebuah puasa. Berpuasa sampai pembunuhan sudah terjadi. Bagaimana berpuasa dan berdoa digunakan seseorang untuk membunuh? Apa yang sangat aneh? Bagi orang-orang yang mengikuti Kain, si pembunuh religius pertama, siapakah orang religius pertama di dunia? Kain. Ia tidak hanya membunuh seseorang, ia telah membunuh saudaranya. Lalu, apa yang akan Anda katakan tentang institusi religius terbesar di dunia, orang-orang Yahudi yang ada dalam zaman Kristus? Para pemimpin agama pada zaman Kristus, mereka telah membunuh anak Allah. Mereka telah membunuh yang kudus dan benar. Apa yang begitu aneh, saudara, ketika Anda menemukan agama dan pembunuhan berjalan bergandengan? Pembunuh pertama adalah orang yang religius pertama, dan pembunuh-pembunuh terbesar adalah mereka yang religius. Dan sampai sekarang, tidakkah Anda melihat di sekitarmu ada banyak orang yang religius dan para pembunuh pada waktu yang bersamaan? Untuk melanjutkan yang Anda katakan, saya akan baca ayat-ayat dari 22. Setelah pemuda ini mendapat kabar dari Paulus dan pergi kepada kepala pasukan. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini padaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu.
Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri dan menyerahkan Paulus padanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri ini menanyakan Paulus dari provinsi manakah aslinya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami siap ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, tolong jelaskan kepada kami tentang kepribadian dari Felix si wali negeri. Ya, karakter Felix si wali negeri yang akan tampil nanti. Felix wali negeri dulunya adalah budak, lalu ia dibebaskan dan menjadi wali negeri. Namun ia melakukan pekerjaannya dengan etika-etika seorang budak. Ia jahat sejahat-jahatnya. Ia adalah seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Benar. Ia menikahi 3 wanita. Dan seorang yang ada bersamanya, Drusilla, sudah menikah, dikatakan bahwa ia menggunakan perdukunan. Dan beberapa berkata bahwa ia menggunakan Simon si tukang sihir untuk melakukan ini. Jadi ia membuatnya untuk mencintainya. Ia meninggalkan suaminya dan menikahi Felix. Ketika Paulus berbicara kepadanya mengenai kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix ia ketakutan. Tapi ia tidak akan bertobat. Ia takut dan tidak akan bertobat. Sayangnya, karakter dari Felix sangat jahat. Jahat sejahat-jahatnya. Ia akan punya peranan besar dalam Ya, pasal di masa berikut selanjutnya. ia punya sebuah peranan. Saudara Yosef, dikatakan dalam surat yang dikirimkan oleh kepala pasukan tentang Paulus, tidak ada alasan untuk dibunuh. Tidak ada keluhan yang layak untuk dihukum mati. Saya ingin bertanya, menurut hukum-hukum negara, biasanya hukum mengkriminalisasi karena tindakan atau hal lain sehingga terjadi kerusakan atau kecurangan atau membunuh orang dan menyalahgunakan masyarakat. Mengapa dilarang untuk menginjil dan berkhotbah tentang Kristus di beberapa negara? Saya tidak dapat menemukan sebuah alasan untuk itu, selain kebencian. Iblis terhadap Injil, terhadap Kristus, dan terhadap salibnya. Ia tidak ingin manusia diselamatkan. Jadi, ia membuat beberapa pejabat untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang penginjilan. Meskipun demikian, untuk hal menginjil, jika Anda tidak yakin, Anda mendebat tentang poin tandingannya untuk mendebat pidato dengan pidato. Jika Anda punya bukti yang lebih kuat, sampaikanlah. Tapi sayangnya, saya tidak melihat kecuali tangan setan yang tersembunyi, yang ingin menghalangi Injil untuk mencapai jiwa-jiwa agar mereka tidak diselamatkan dari cengkraman iblis. Tetapi, dapatkah hukum manusia menghalangi Alkitab menjangkau orang-orang? Pada faktanya mereka dapat mengikat misionari. Mereka melakukan hal itu terhadap Rasul Paulus. Tetapi ia menulis di suratnya yang terakhir, surat kedua kepada Timotius. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak pernah dapat dibelenggu. Walau Anda dapat membelenggu penginjil. Anda dapat menghentikan dia agar tidak berbicara dengan lengkap. Tapi walau ia mati, ia masih akan berbicara. Pesan itu hidup dan tidak akan pernah berakhir. Firman harus terus bergerak maju. Tentu saja. Dan itu mendatangkan buah. Untuk dimuliakan dan itu mendatangkan buah. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan Tuhan rangkum memberkatimu. bersama hadirin di studio. Amin. Apakah Paulus salah dalam ayat 3 ketika ia menghardik imam besar dan berkata, Allah akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dikapur putih-putih? Kebenarannya ia tidak bersalah karena itu adalah sebuah nubuat. Ananias, imam besar dan saudara laki-lakinya Hizkia dibunuh di kemudian hari. Jadi kita tidak dapat berkata bahwa Paulus bersalah karena ia berbicara tentang nubuat yang akan datang. Dapatkah kita berkata bahwa tindakan Paulus yang menggunakan perselisihan masalah pengajaran antara orang Farisi dan Saduki untuk memecah belah mereka adalah sejenis kecerdasan politikal yang tidak pantas untuk hamba Allah?
Sungguh dengan sejenis kepandaian manusialah Rasul Paulus biasanya keluar dari situasinya. Tentu saja ia tidak dipimpin oleh roh Allah pada saat itu seperti kita perhatikan dari kejadian pertama. Namun kita akan melihat nanti bagaimana dalam pengadilan-pengadilan dan situasi-situasi lain ketika ia berdiri di hadapan para wali negeri dan raja, perkataan dan perbuatannya sebenarnya dipimpin oleh Roh Kudus. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Amin, Tuhan melindungimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني أسعى في سفارتي ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski ubah dan bebaskan aku